Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bengkel Manusia Indonesia. Bekam Batam, Rukyah Batam, ini bukan sembarang bekam. Salam sehat sebelum kiamat. Nah, hari ini kita akan membahas atau memperbaiki pompa air. Ini pompa air Wasser. Saya lupa serinya. Wasser PA berapa ya, PA 310E atau berapa, yang belakangnya ada E nya ini pompanya sudah lama, hampir 5 tahun lebih ini, jadi dia ngadat tuh, tekanannya enggak, tarikanya enggak kuat. Nah, jadi ini yang pompanya yang matic, jadi kita perhatikan ini automatic switch ya, jadi kalau disambung, jadi ini kita bahas dulu. Yang pertama ini ya, pompa itu bagiannya ini pompa ini impeller, tutup impeller, kemudian ini pipa hisap ya, ini pipa keluar, ini in, ini out, dan ini saklar switch otomatis. Jadi kalau misalnya ini disambung dengan keran, nggak dipakai, maka dia akan mati sendiri, nggak perlu dimatikan saklarnya, jadi mati sendiri. Ini ada namanya kipas, dan kipas itu ada tutupnya juga ya. Oke, tutupnya begini, ini harus dipasang supaya kalau mesinnya beroperasi maka anginnya dia akan mendinginkan lilitan atau kumparan dalamnya. Jadi ini fungsinya, ini dia untuk angin tuh maju ya, kemudian ditembak ke belakang ini. Nah, ini jangan disepelekan, karena kalau dia beroperasi terus menerus tanpa pendinginan bisa panas. Nah, ini cara melepasnya, tinggal dicongkel pelan-pelan. Nah, ini tidak ada keluar. Dan yang ini menggunakan kunci T, bisa T10, kunci shock bisa, kunci ring bisa, kunci pas bisa, menggunakan tangkun juga bisa, tapi yang paling aman ya menggunakan kunci T atau kunci shock, supaya apa? Supaya kepala bautnya nggak rusak. Nah, ini sudah terbuka. Biasanya untuk membuka tutup impeller ini karena lama ya, berat atau keras. Nah, makanya untuk membukakannya dia harus agak dipukul-pukul begini, pelan-pelan saja. Nah, ini sudah terbuka. Nah, ini kondisi impeller ya, impeller. Nah, bagaimana cara membuka impeller? Paling bagus, paling aman, standarnya menggunakan tracker. Nah, ini namanya tracker. Tracker ada kaki 2, ada kaki 3. Nah, ini dipasang trackernya. Nah, dekat sini kameranya. Nah, ini tracker. Ini ada semacam cowaan. Kemudian ini dikencangkan dulu. Ini. Nah, ini kalau sudah, ini pada posisi tengah, kemudian ini diputar. Nah, tracker itu aslinya ada kunci L-nya, ada kunci tengahnya ini dia untuk memutar. Nah, kunci L-nya untuk mengunci dua baut pengait ini. Nah, kalau pengen kuat lagi ya pakai obeng plus ini. Nah, ini putar begini pelan. Nah, lihat, maka impeller ya, maka dia akan tertarik ke atas. Nah, karena ini tidak panjang, impeller itu ada ukurannya 9 mili, 15 dan seterusnya ya. Nah, ini udah
udah bisa digoyang-goyang sedikit nih. Ini caranya disongkel-songkel sedikit saja. Nah, dia akan terbuka. Nah, ini impeller pompa washer ini. Saya lupa serinya ya, washer. Pokoknya belakangnya ada E-nya. Nah, ini nah ini kemudian kondisi dari tutup pompa impeller ini sudah aus. Jadi ini fungsi kerja dari pompa impeller itu adalah ini dia harus rata. Ini dia harus rata, kemudian tidak ada celah-celah. Ini kalau ada celah-celah itu maka tidak kuat kompresinya. Dan selain itu ada katup. Ini di dalamnya ada katup. Ya. Ini di dalamnya ada katup. Ini ternyata patah ini. Ini ternyata patah. Patah, kemudian patah. Kemudian patah. Ini jadi tidak bisa bekerja dengan baik ini ya. Jadi untuk memperbaikinya ini harus dibuka dulu. Ini dibuka dulu. Ini pengaitnya ini patah nih. Ini nggak bisa bekerja dengan baik ini. Ini dia harusnya menggunakan jadi tang. Ini tang ini fungsinya kalau dipakai dia tekan begini dia akan begini ya. Ini ada namanya itu spee atau key spee atau ring spee namanya. Nah, ini kita congkel dulu dengan obeng supaya keluar. Nah, ini sudah keluar nih. Kita akan mengecek katup dari pompa air ini apakah masih bagus atau tidak. Nah, ini kita nah ini sudah terbuka. Nah, ini di dalamnya ada ini nih, bisa dilihat nih. Ini adalah ringnya. Bukan ring, ini per ya, pegas. Nah, ini adalah pengundinya. Nah, ini sepertinya sudah aus ini. Ini harus diganti. Nah, ini adalah kondisi dari katup atau valve waternya ini. Nah, ini dalam itu ini yang tadi patah nih, ini yang tadi patah. Nah, jadi ketika terjadi kompresi ya, dari kompresi di sini adalah ruang kompresi. Di sini ada katup, ada lubang in, lubang out. Nah, kemudian fungsinya ini ada lubang. Nah, ini lubang ini
selain bisa dipakai kunci baut 8 ya, 8 atau 10, kemudian diputar-putar untuk mendorong impeller ini keluar. Kalau nggak ada tracker, tidak ada tracker ini, maka bisa juga menggunakan baut 10. Ini 10 bisa. Kalau ini ukurannya 8 ini atau 9 lah ini. Putar-putar dorong. Nah, fungsi dari lubang ini juga dia adalah sebagai tempat mengeluar atau tempat keluarnya angin udara ya, air, kemudian masuk ke dalam dari katup hisap menuju ke katup buang. Nah, ini yang arah ke water torrent atau tong bajil ya, atau ke obak kamar mandi. Nah, ini dari sumur. Nah, ini pompa ini maksimal mampu menyedot tuh maksimal itu 9 meter ya. Ini bisa juga dimodifikasi jadi 15 meter atau 20 meter. Nah, nanti saya akan bikinkan videonya bagaimana memodifikasi pompa kecil bisa menjadi besar. Nah, ini kamera bisa lihatkan ke sini nih. Ini kondisi di dalam ini. Ini adalah katup ini. Nah, di dalam ruang ini tidak boleh air masuk ke sana. Kenapa? Karena ini adalah as yang berhubungan dengan kumparan di dalam sini. Jadi kalau air masuk ke sana maka konslet pompa airnya ya. Jadi bisa dilihat tuh di bagian sini nih. Kalau ada pompa air itu menetes di sini, berarti ini water valve-nya ini sudah rusak ya. Jadi air itu tidak boleh menetes atau keluar dari celah-celah sini. Kalau masuk sini maka dia akan masuk ke dalam kumparan, terbakar, konslet ya. Jadi ini video yang pertama dulu bagaimana tutorial melepas dari water valve, kemudian nanti memasangnya, kemudian impeller, membuka tutup kipas, tutup impeller. Nah, ini yang Anda siapkan alatnya adalah tracker kaki 2 atau kaki 3, tapi yang lebih mudah kaki 2, kemudian obeng main plus. Nah, ini kebetulan obengnya harusnya benderanya merah putih, ini Amerika, ini yang dijual di pasaran Amerika. Saya mau nyarinya bendera Libanon malah. Kalau nggak Libanon, bendera Arab ya, atau Armenia nih. Dan ini gunakan kunci T. Nah, kalau kunci shock ya modelnya sama seperti ini, dia pakai begini. Kalau kunci T dia begini tuh. Nah, ini sesi video pertama sahabat bengkel Mansyah. Nah, jadi ini video sesi pertama ya. Jadi nanti bisa menyaksikan video berikutnya bagaimana memasang dari water valve dalam ini. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Jangan lupa harus selalu banyak bersyukur supaya hati menjadi bahagia, tentram ya. Banyak bersyukur supaya tidak kufur. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.